I'm like, hey, what's up? See my track, Halo semuanya, selamat datang di channel Tommy Pratama. Dimana di sini aku, Bunga, yang bakal jadi host sementara channel ini karena Tommy-nya lagi sakit dan suaranya nggak bisa buat voiceover. Kali ini aku bakal bawain Switch review dari Cherry MX Hyperglide Black. Sebelumnya kalau kalian belum tahu apa sih Cherry MX Hyperglide, jadi ceritanya dulu ada keyboard mechanical berswitch Cherry pakai switch Cherry MX yang sekarang biasanya disebut dengan vintage. Kemudian beberapa waktu berselang, akhirnya dibikinlah Cherry MX Retooled yang mencoba untuk mereplikasi sound signature dari vintage Cherry MX. Nah, Cherry MX Hyperglide adalah varian terbaru dari jajaran Switch Cherry MX yang dikenalin di CES 2020, di mana Cherry ngumumin nih kalau Cherry MX yang versi Hyperglide udah pakai tooling Hyperglide, yang katanya sih lebih bagus dibanding versi Retooled-nya. Nah, yang ada di tangan aku sekarang itu adalah varian Cherry MX Hyperglide Black dengan switch linear yang mempunyai actuation di 60 gram dan berat bottom out di 80 gram. Untuk bahan pembuatannya, kita dikasih tahu sama Cherry kalau dia berbahan full nylon di bagian housing dan POM di stemnya. Ketika dibongkar, akan terlihat kalau ternyata bentuk stem Cherry MX Hyperglide ini ternyata punya perbedaan kecil dari stem Switch MX style lainnya. Mungkin hal ini yang mempengaruhi sound signature-nya nih guys. Untuk feel-nya sendiri, Cherry MX Hyperglide ini out of the box, rasanya scratchy, apalagi kalau masih pakai spring bawaannya. Tapi ada kok cara ngatasinnya nih. Yang pertama adalah melakukan breaking in, di mana kalian pakai switch ini secara stok untuk pemakaian sehari-hari selama minimal seminggu. Yang kedua adalah mengganti springnya nih, karena spring bawaan yang bottom out di 80 gram bikin rasa scratchy-nya lebih dominan. Akan lebih baik kalau diganti ke spring yang beratnya 62 gram sampai 67 gram tergantung sama preferensinya. Yang ketiga adalah melakukan lubing dengan Krytox 205G0. Tapi alangkah baiknya apabila lubingnya dilakukan setelah step 1 dan 2 dilakukan supaya bisa jadi jauh lebih smooth lagi. Untuk urutan smooth stock, Cherry MX Hyperglide terletak di bawah Gateron KS3 series dan JWK Linear yang pernah ada di channel ini nih. Tapi lebih smooth sedikit dibanding Novelty Screams. Nah, ketika udah di break in dan di loop, Cherry MX Hyperglide terasa lumayan smooth, walaupun posisinya masih di bawah Gateron KS3 series dan JWK Linear yang udah di loop juga. Untuk harga sendiri, di marketplace Indonesia, Cherry MX Hyperglide Black dibanderol seharga Rp9.000 untuk stoknya. Lebih murah sedikit dibanding line-up Switch JWK seperti Durock POM, Alpaca, Original Aspiration, dan lainnya. Tapi jadinya lebih mahal dibanding Gateron KS3 Series, Durock Linear Series, dan JWX.
Hal ini tentunya bikin jadi ada pertimbangan buat beli Switch ini apa enggak kan? Nah, kalau menurut aku, Cherry MX HyperGlass Black ini bukan dibeli untuk mencari smoothness, tapi untuk mencari sound signature dan feeling ngetik pakai Switch Cherry MX yang lebih premium. Apakah Cherry MX HyperGlass Black ini sebuah upgrade dari katakan Gateron Black KS3? Menurut aku sih tidak, karena Cherry MX HyperGlass Black ini adalah sebuah kemewahan dibanding kebutuhan. Nah, kalau kalian mau coba beli Switch Cherry MX HyperGlass ini sendiri, langsung aja ke link di bawah, karena bakal ada link ke toko Signkeeps, di mana kalian bakal nemuin Switch bagus dan murah kayak Gateron KS3 Series, JWK Linears, dan bahkan sekarang jual stem UHM WPE 1-an. Itu aja sih untuk video Switch review hari ini. Semoga review ini membantu kalian membuat keputusan dan memberikan informasi yang berguna untuk kalian. Kalau kalian suka videonya, silahkan like. Kalau nggak suka, boleh kok di dislike. Tapi jangan lupa ya, kasih kritik atau saran di comment section di bawah. Jangan lupa juga untuk subscribe kalau kalian nggak mau ketinggalan video-video di channel ini ke depannya. See you on other videos!